Selamat pagi semua, kita bersyukur pada pagi hari ini di mana kita boleh datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini semua pasti semangat, amin. Amin ya. Meskipun ya mungkin banyak di rumah ya untuk menonton ya, untuk kita ibadah pada pagi hari ini, tapi saya percaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan karena Allah kita dahsyat, Allah kita penuh kuasa. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan dahsyat. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Oke, pada saat ini kita siapkan hati kita mau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, menikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hidup kita adalah kemurahan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita lebih dari segalanya. Oleh karena kemurahan Tuhan,
Ku puji, ku sembah Kau Tuhanku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang masih memberi kesempatan untuk kita beribadah di hari Minggu ini. Meskipun kita tidak beribadah di gereja masing-masing, tapi kita boleh beribadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari untuk kesempatan ini, ya, dimanapun kita berada, kita tetap boleh beribadah. Untuk itu sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Dalam nama Yesus, terima kasih pada pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali lagi beribadah secara online. Kami minta penyertaan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, supaya ibadah ini boleh bermanfaat, ibadah ini boleh memberi kekuatan yang ekstra, memberi penghiburan, memberi sukacita, dan terlebih memberi kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih, pada saat ini, kondisi situasi saat ini, saudara dan saya tidak bisa memungkiri, karena kita sedang menghadapi satu masalah yang besar, yaitu masalah pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat meluas sampai mendunia, sehingga membuat semua negara atau seluruh dunia orang menjadi panik, bahkan membuat orang bingung, membuat orang ketakutan, kekhawatiran. Bahkan ada yang sampai mengalami depresi. Untuk itu saudara, kalau kita alami beberapa bulan terakhir ini saudara, pandemi COVID-19 ini bukan saja menyangkut penyakit mengakibatkan kematian, tapi juga dampaknya kepada sosial, perekonomian, bahkan hampir dampak kepada seluruh faktor kehidupan kita. Untuk itu saudara yang terkasih, apa kita berdiam diri saja? Atau kita menyerah saja? Tentunya tidak saudara. Untuk itu saudara yang terkasih, mari kita tetap berjuang, berusaha. Kita tuh bersikap supaya lewat masalah akan diselesaikan dengan baik, dan masalah akan cepat berlalu. Untuk itu saudara, kita baca satu firman Tuhan yang ada di 2 Timotius 3 ayat 17. Bunyinya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan ini menyatakan, manusia, saudara dan saya adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi titik-titik saudara untuk setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik, Tuhan menciptakan kita melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Bukan hanya beberapa pekerjaan yang kita lakukan baik, tapi Tuhan semua baik adanya.
Untuk itu Tuhan mau memperlengkapi kita. Tentu suatu perlengkapan yang dahsyat, perlengkapan yang utuh, perlengkapan yang sifatnya kekal, abadi. Untuk itu saudara terkasih, perlengkapan itu yang seperti apa baru boleh kita dapat supaya kita hidup mengalami kemenangan, yaitu tidak lain yang tidak bukan, yaitu Alkitab. Saudara yang terkasih, perlengkapan Alkitab untuk kehidupan kita di dunia ini itu adalah solusi jawabannya yang terbaik. Profesional, ahli-ahli di dunia ini, saudara. Ya, misalnya seorang dokter bedah. Tentu mereka akan memilih perlengkapan yang tepat untuk melakukan prakteknya. Seandainya seorang dokter bedah, dia salah menggunakan alat untuk prakteknya, akan mengalami fatal, saudara. Begitu juga saudara, kita hidup di dunia ini. Kalau kita salah memakai satu perlengkapan, kita juga akan fatal hidup kita. Dan hidup kita tidak akan maksimal. Hidup kita akan mengalami jatuh, bangun, jatuh, bangun. Untuk itu saudara yang terkasih, perlengkapan yang Tuhan sediakan kepada kita itu akan membedakan keberhasilan dan kegagalan. Saya yakin percaya saudara mau mengalami keberhasilan. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, manfaat Alkitab adalah untuk mengajar. Kalau Alkitab isinya firman Tuhan untuk mengajar, berarti apa yang kita tidak tahu akan diberitahu. Apa yang tidak kita mengerti akan menjadi mengerti. Supaya lewat pembacaan firman Tuhan, kita bisa menjadi pintar. Yang kedua, manfaat Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan. Saudara, sadar nggak sadar, kalau kita hidup di dunia ini, pasti tidak luput dari sebuah kesalahan. Nah, untuk supaya tidak bersara terus-menerus, ya, kita baca Alkitab. Alkitab akan menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Yang ketiga, Alkitab untuk memperbaiki kelakuan. Mari saudara, mungkin hidup kita kurang hati-hati, sehingga perilaku kehidupan kita tidak mencerminkan kebaikan. Oleh sebab itu, kalau perlakuan kita yang tidak baik dalam hidup kita sehari-hari, setelah kita membaca Alkitab, ya, kita akan diperbaiki kelakuan kita yang tidak baik menuju yang baik. Yang keempat, Alkitab untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi sangat jelas, Alkitab selalu mendidik kita supaya kita yang tidak benar menjadi benar, ya, supaya kita yang masih sembrono, masih tidak karu-karuan di dalam kehidupan kita, ya, otomatis kalau kita baca Alkitab, kita akan menjadi lebih baik,
dan segala yang kita lakukan itu akan menuju kebenaran. Saudara terkasih, kalau kita lihat, kita baca, dan kita dengar manfaat Alkitab itu begitu kompleks, begitu berfungsi, begitu berguna, dan begitu kita perlu di dalam kehidupan kita. Tapi saudara terkasih, itu masih tidak cukup, saudara. Dan untuk lebih lagi, saudara memahami begitu pentingnya, begitu butuh kita tentang Alkitab. Selanjutnya ada beberapa poin yang perlu kita ketahui supaya kita lebih benar-benar mengerti tentang keberadaan Alkitab. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memilikinya, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Poin pertama, saudara terkasih, Alkitab adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara sedang belajar mengetahui tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan Yesus di dalam firman itu. Kalau saudara sering membaca Alkitab, otomatis saudara akan selalu mendekat dan selalu mengenal. Bahkan saudara akan membangun satu hubungan atau komunikasi yang intim bersama Yesus. Dan perlu ketahui saudara, sama sepertinya saudara kalau kita konsumsi durian. Ya, maksud saya durian kita makan dalam jumlah yang banyak. Sehingga setelah makan durian, kita akan mengeluarkan satu hawa atau gas berbau durian. Amin, saudara. Ya, begitu juga saudara. Kalau saudara kita tiap hari baca firman Tuhan, berkonsumsi firman Tuhan, dan kita menyimpan dalam hati pikiran kita, dan otomatis kalau kita berbicara, kita bercakap-cakap, ya, dan perkataan kita akan mengandung unsur firman Tuhan itu sendiri. Dasar kan saudara? Ya. Kalau kita mengeluarkan kata-kata, ada unsur-unsur firman Tuhan, saya yakin percaya perkataan itu kita akan mengandung suatu kuasa, suatu kekuatan. Beberapa kali saya KKR di luar kota. Setelah KKR biasanya ada altar call, dan mereka maju ke depan minta didoain. Waktu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bra. Ya, mereka yang percaya dan beriman. Dan waktu saya berdoa ada firman Tuhan yang dilontarkan keluar, sehingga ada kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga yang didoakan mereka akan mengalami kesembuhan yang sakit, kelepasan baru yang terikat, dan pemulihan terjadi, dan mujizat terjadi. Poin yang kedua, kenapa kita begitu membutuhkan Alkitab? Karena Alkitab adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kemerdekaan akan kita dapat di dalam kebenaran, atau dengan tepat, kebenaran akan memerdekakan kamu, saudara yang terkasih.
saudara dan saya hidup di dunia ini. Banyak godaan-godaan yang terjadi di dunia ini. Banyak janji-janji muluk-muluk di dunia ini. Banyak perangkap-perangkap yang akan menyeret saudara supaya saudara dan saya jatuh dalam dosa. Banyak silauan-silauan. Dunia gemerlap yang akan menarik saudara dari tempat terang ke tempat yang gelap. Untuk itu saudara, kita perlu kebenaran. Yang kebenaran itu akan memerdekakan kita dalam kehidupan itu. Sehingga kita terlepas dari semua godaan-godaan itu. Yang ketiga, kita sangat membutuhkan Alkitab. Karena Alkitab adalah pedoman atau buku panduan kehidupan. Jadi saudara hidup tidak asal saja. Ada arahan-arahan, ada aturan-aturan di dalam firman Tuhan yang memberitahukan kepada saudara bagaimana cara saudara hidup. Sepertinya saudara, kalau kita sekarang cari alamat, kita nggak perlu bingung lagi. Kita tinggal klik Google Map, dan di situ akan memberitahukan kepada kita, sehingga kita bisa sampai ke tujuan yang kita mau. Begitu gampang saudara. Begitu juga hidup kita. Kalau ada panduan-panduan dari firman Tuhan, sehingga kita tidak akan tersesat. Ya, kita selalu berjalan-jalan yang benar dan dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Amin saudara. Yang keempat, yang terakhir adalah Alkitab kita sangat butuh. Karena Alkitab adalah kekuatan. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab adalah kekuatan. Di Matius 11 ayat 28 mengatakan, mari datanglah yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada engkau. Waktu Yesus memberi kita kelegaan, kita akan menjadi kuat saudara. Sehingga kekuatan itulah yang membuat kita bersemangat. Kekuatan itulah yang untuk menangkis segala kejahatan. Dan kekuatan itulah yang kita pakai untuk melakukan segala aktivitas hidup ini. Untuk itu saudara, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, sebelum kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak di antara kita baca Alkitab hanya sekedar baca Alkitab hanya sehari, seminggu, atau jarang baca Alkitab, atau sama sekali tidak pernah baca Alkitab. Alasannya adalah ada di luar rumah, melakukan aktivitas sepanjang hari, sehingga tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Mari saudara terkasih, dengan pandemi COVID-19 ini dan pemerintah menganjurkan kepada setiap kita untuk melawan COVID-19 ini, jawabannya adalah stay at home. Banyak di rumah. Bukankah sekarang saudara sama saya ada di rumah? Kita banyak waktu di rumah. Untuk itu saudara, baca Alkitab sebanyak mungkin. Jadi dengan kata lain, tidak ada alasan lagi saudara berbicara tidak punya waktu. Sekali lagi, baca Alkitab, pelajari, renungkan, dan melakukan firman itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara kasih, kita berdoa saat ini. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Bila Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberi kami satu kekuatan yang baru, supaya kami tahu hidup ini Tuhan, kami harus memiliki Alkitab dan mempelajari firman-Mu, supaya hidup kami akan mengalami kemenangan dan mengalami kemuliaan Tuhan lewat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.